Halo teman-teman pemuda, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu dan selalu bersukacita ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mau bersekutu bersama, dan sekarang kita boleh menyiapkan hati kita masing-masing untuk kita boleh mengingat kembali di dalam satu minggu ini hal-hal apa aja yang kita udah lakukan, hal-hal apa aja yang kita udah rasakan, dan biarlah kita di dalam momen hari ini boleh mengingat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam menyertai kita, khususnya di dalam waktu-waktu sulit ketika kita bisa melewatinya, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena penyertaan Tuhan. Teman-teman, saya akan memberikan waktu sekitar 1 menit, silakan kalian boleh sama-sama untuk saat teduh. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Teman-teman, mari sama-sama kita naikkan satu pujian, tinggi namamu dipuji.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, dan bukan karena usaha kami, tapi semua karena anugerah daripada-Mu saja ya Bapa, yang boleh memampukan kami untuk melewati setiap hari-hari kami. Kau yang memberkati, Kau yang menguatkan setiap dari kami ya Bapa. Sekarang kami akan bersama-sama ya Bapa untuk boleh lebih lagi ya Bapa untuk memuji nama-Mu. Kami juga akan bersama-sama ya Bapa untuk datang ke dalam hadirat-Mu, mengakui setiap dosa-dosa kami. Kiranya Engkau yang boleh menyelidiki hati kami masing-masing, Engkau yang mengetahui setiap dari kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, mari sama-sama sebelum kita boleh lebih lagi untuk memuji nama Tuhan, kita mau merenungkan bagaimana di dalam keseharian kita, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apakah selama ini sudah menyenangkan hati Allah atau belum. Ya bahkan di dalam setiap apa yang kita lakukan, di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidaksetiaan kita, Allah masih setia, Allah yang selalu menyertai setiap dari kita. Teman-teman, mari sama-sama kita angkat pujian, Bapa Kau setia. Teman-teman, saya persilahkan kita ambil satu waktu untuk datang kepada Allah, mengakui setiap dosa-dosa kita, meminta pengampunan dan meminta pertolongan daripada Allah untuk memampukan kita, untuk kita boleh sama-sama kembali lagi ke jalannya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya persilahkan teman-teman untuk mengaku setiap dosa kita masing-masing di hadapan Allah. Mazmur 138 ayat yang kedua, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Teman-teman, mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal dan lebih sungguh-sungguh lagi.
Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari lepas hari di dalam penyertaan Tuhan. Tetapi seringkali hidup kami hari lepas hari pun menyakiti akan hati Tuhan. Karena itu saat ini kami datang juga untuk mengakui setiap dosa kami kepada Tuhan. Biarlah di dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami pengampunan dosa dan keselamatan, maka pengampunan saat ini pun Tuhan berikan bagi kami. Kami juga bersyukur kami boleh akan belajar sebagai firman-Mu. Biar juga Tuhan yang tolong dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam Youth Online Service. Dan teman-teman, kita sudah masuk di dalam minggu Advent. Nah teman-teman, saya akan mengajak kita membuka dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan kemudian nanti Galatia 4 ayat yang ke-4. Saya akan baca untuk setiap kita. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Galatia 4 ayat yang ke-4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Teman-teman, setiap kita mengetahui betapa pentingnya pengaturan waktu, bukan? Setiap profesi memiliki pengaturan waktunya masing-masing. Seorang atlet misalkan, maka sebelum dia bertanding di dalam sebuah pertandingan, apapun pertandingan itu, dan dia menjadi atlet apapun, tetapi dia harus mengatur waktu dengan tepat. Waktu untuk tidur, waktu untuk makan, waktu untuk beraktivitas, waktu untuk latihan. Ada 2 orang atlet sepak bola, menurut berita, karena dia keluar malam dan pulang subuh, akhirnya dia diskorsing dan tidak bisa ikut pertandingan. Dia tidak bisa gunakan waktu dengan baik. Kemudian seorang petani apa lagi? Ada waktu dia untuk menanam, ada waktu dia untuk menabur, ada waktu untuk dia menuai. Dan waktu itu harus tepat. Kalau dia gunakan waktu dengan tidak tepat, dan dia ogah-ogahan di dalam waktu itu, maka bisa jadi dia tidak pernah memanen, atau panennya tidak maksimal. Kemudian pelajar. Setiap kita rata-rata mahasiswa, setiap kita rata-rata pelajar, dan kita pun punya pengaturan waktu. Waktu untuk kita bangun, apalagi online seperti ini, maka terkadang kita bangunnya itu masih singkat seperti itu ya. Kita hidupkan laptop dan kemudian kita mandi seadanya untuk tanpa menempuh perjalanan. Tapi apapun itu, kita pasti punya pengaturan waktu supaya kita tidak telat. Nah teman-teman, di dalam semua hidup kita, banyak hal melibatkan waktu, bukan? Bukan hanya pengaturan waktu, tetapi melibatkan waktu. Kenapa? Karena kita hidup di dalam waktu. Karir kita, hubungan kita, semuanya berkaitan dengan waktu. Nah teman-teman, ketika kita bicara tentang bagian yang kita akan renungkan hari ini, maka sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya kelahiran Kristus. Di belakang saya ada 4 lilin yang menyimbolkan tentang masa-masa Advent. Kita sudah masuk kepada menjelang Advent ketiga, masa penantian itu. Dan nanti tanggal 24, 25 kita akan memasuki dan memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus. Dan ini pun berkaitan dengan waktu Tuhan dalam hidup kita. Tahukah kita bahwa sejak nubuatan Yesaya salah satunya, memang kelahiran Yesus sudah dinubuatkan banyak nabi pada perjanjian lama. Salah satunya Yesaya. Ketika Yesaya menubuatkan tentang seorang anak darah, di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dan kemudian digenapi di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Tahukah kita penggenapan di dalam waktu itu terjadi berapa tahun? Bukan 100 tahun, tetapi 7 generasi. Dengan kata lain, kalau umur manusia waktu itu 100 tahun satu orang, maka 7 generasi 700 tahun baru digenapi. Itu baru nubuatan Yesaya. Tetapi apapun itu, maka Tuhan bekerja dan berbicara tentang waktu.
Teman-teman, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-6 dan kemudian Galatia 4 ayat yang ke-4 diikat menjadi satu. Ini kaitan dengan perayaan Natal dan berhubungan dengan waktu Tuhan dalam kelahiran Kristus. Dan ini berbicara tentang teologi inkarnasi. Bagaimana bayi itu benar-benar manusia. Jadi ada orang-orang yang mempercayai bahwa Yesus itu menampakkan diri dan dia bukan manusia sesungguhnya. Dia bukan 100% manusia. Dia tidak punya tubuh daging seperti kita. Ada orang yang mempercayai itu. Kemudian ada juga orang yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan. Tetapi kita mempercayai bahwa di dalam teologi inkarnasi, bahwa Putra Allah benar-benar ilahi, benar-benar Allah. Dia bukan hanya nabi, utusan, tetapi dia adalah Allah yang hadir di dalam hidup manusia, menjadi manusia. Di dalam Lukas pasal yang kedua, waktu itu merujuk pada selesainya kehamilan seorang yang bernama Maria. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka dikatakan di sana bahwa ketika Yusuf dan Maria di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ketika Maria mengandung akan bayi Yesus, itu kandungan yang normal. Maksud saya normal adalah Maria itu mengandung 9 bulan 15 hari seperti itu ya. Mengandung secara normal, sama seperti perempuan-perempuan lain yang mengandung. Dan ketika mereka mencari di dalam tempat untuk melahirkan, ini sedikit tidak normal. Kenapa? Karena mereka mencari tempat penginapan, semua situasi penuh waktu itu. Tetapi mereka hanya menemukan sebuah tempat di mana hewan itu ada di situ. Memang dipercayai bahwa itu masih di dalam sebuah rumah, tetapi ada satu tempat di mana menaruh binatang. Dan Maria melahirkan di situ. Tetapi apapun itu, tetapi di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-6, ini bicara tentang inilah waktu proses kehamilan Maria selesai dan waktu untuk dia melahirkan. Di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat, ini merujuk tentang apa? Dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi menarik ya, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6, itu bicara tentang Maria melahirkan, dan yang dilahirkan itu bayi. Tetapi di dalam Galatia pasal yang keempat, ketika Paulus berkata, tetapi telah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ini bicara tentang apa? Waktunya Tuhan tepat. Waktunya Tuhan itu tidak berlambat-lambat. Waktunya Tuhan itu nggak pernah salah. Waktunya Tuhan itu selalu tepat di dalam waktunya Tuhan. Yesaya menubuatkan 700 tahun itu tepat di hadapan Tuhan. Karena itu teman-teman, tujuan Tuhan dengan kedatangannya adalah bicara tentang siapa sih Tuhan itu. Bicara tentang seperti apa Kristus itu. Bicara tentang apa yang diajarkan oleh Kristus ketika 3,5 tahun masa pelayanannya. Kemudian bicara tentang apa yang ditunjukkannya di atas kayu salib, di dalam penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Sehingga ada orang yang berkata bahwa Natal itu bukan hanya bicara tentang kelahiran, tetapi Natal gambaran tentang kematian Yesus di kayu salib. Karena itu Yusuf dan Maria menerima keputusan akan waktunya Tuhan. Mereka setia, mereka mengikuti akan waktunya Tuhan. Ketika malaikat berkata, Yusuf, anak yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Allah. Yusuf manut di situ. Yusuf nurut di situ. Dan Maria pun berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka apa yang bisa kita aplikasikan? Sesungguhnya, Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi. Di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam kepercayaan. Dan setelah itu, Dia ingin kita tumbuh dan menjadi dewasa sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hubungan, ketaatan, dalam tindakan kasih kita kepadanya. Dia ingin kita mengenal Dia dan bertumbuh dan melayani Dia. Waktu Tuhan untuk kita.
Ini terjadi atau tidak berkaitan dengan bagaimana kita menghubungkan waktu Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu teman-teman, Natal atau apapun di dalam hidup kita, ingatlah segala sesuatu tidak bertentangan dengan waktu Tuhan. Mungkin kita bertanya saat ini, kenapa seperti ini? Mungkin kita bergumul saat ini, ada apa dengan saya? Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, kenapa seperti ini? Tetapi ingat, waktu Tuhan bagi kita adalah waktu yang tepat dan terbaik. Sehingga hal yang bisa kita lakukan adalah setia, mentaati, dan mengikuti akan Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke Zoom dan 2 pertanyaan untuk setiap kita. Yang pertama adalah, apakah makna kelahiran Yesus bagi kita? Kalau kita menjawab bahwa makna kelahiran Yesus adalah dia lahir, anak sekolah minggu juga tahu seperti dia. Tapi makna secara pribadi bagi kita seperti apa? Yang kedua, sudahkah kita memaknai waktu Tuhan bagi kita secara rohani? Sudahkah kita memaknai waktu Tuhan bagi kita secara rohani? Biarlah Tuhan tolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan yang menolong kami. Di dalam anugerah daripada Tuhan yang memberikan waktu yang terbaik, yang tepat bagi kami. Sehingga biarlah kami mengikuti akan waktunya Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan, terhadap apa yang Tuhan akan genapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Loser Roni untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Teman-teman, mari untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar. Kita boleh mengangkat satu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal lagi ya teman-teman. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan
pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya teman-teman, setelah ini jam 5 sore untuk gabung di dalam meeting yang ada di Zoom. Ya teman-teman, see you, God bless you.